Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mengerjakan sebuah UAS dari syarat mata kuliah pemodelan keputusan global bisnis. Dan semoga dengan pengerjaan UAS ini, kalian bisa menambah ilmu tentang Excel. Dalam pengerjaan Excel. Oke. Nomor 1, yang pertama itu soalnya Pizza King dan Noble Greek adalah restoran yang bersaing dengan Derek. Atau Pizza King and Noble Greek are two company restaurants. It must determine simultaneously whether to undertake small, medium, or large advertising campaign. Masing-masing harus menentukan secara bersama apakah akan melakukan sebuah kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Nah, Pizza King ini percaya bahwa kemungkinan besar Noble Yunani akan mengambil kampanye iklan kecil, menengah, atau besar. Mengingat tindakan yang dipilih oleh masing-masing restoran, kemungkinan Pizza Kings, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini, keuntungan dalam rupiah, keuntungannya itu dalam ribuan rupiah, dan untuk kriteria penyelesaiannya itu kita harus cari maksimin, maksimax, dan minimax. Pilihlah, tentukan kampanye iklan dari Pizza Kings. Nah, oke. Lalu setelah kita udah sesuai nih, diketahui semuanya nih, tabelnya ribuan, 6.000, 5.000, 2.000, 5.000, 6.000, 1.000, dan itu tergantung dari iklan yang kita ambil. Patokannya gitu kan, misalnya kayak paket small berapa, small ke small berapa, medium ke small berapa, large ke small ini berapa. Antara Pizza Kings dengan Noble Greeks. Jadi Pizza Kings ini akan memilih dari paket ini mana nih yang dia bakal pilih gitu. Jadi kita akan menentukan dari si maksimax sama minimax. Nah, lalu kita bikin tabelnya di sampingnya di sini. Yaitu pertama kita bikin si maksimax. Kita bikin semuanya deh. Sini maksimax. Lalu di sini choice. Lalu di sini ada maksimin. Lalu di sini choice. No. Nah. Lalu kita buat tabelnya dulu. Nah, ketika udah, di sini payoff. Nah, di sini baru choice. Jadi di sini salah, bukan choice. Nah, ini payoff juga. Di sini choice. No. Nah, udah kita masukin di sini rumusnya itu sama dengan max. Max, buka kurung, kita tarik dari small ini, lalu tutup kurung. Nah, udah ketemu, lalu kita tarik ke bawah. Nah, udah ketemu nih, ya kan? Terus apa nih yang akan dipilih dari yang dipilih oleh si Pizza King? Gitu loh. Nah, kita masukin ke rumus di choice yang ini samping 6.000 itu if. If sama dengan if lalu F13 sama dengan max, karena kan kita akan mencari maksimax nih. Nah, terus maksimax, habis max buka kurung lagi, lalu kita tarik, ini drag,
dari ini F13 ke G15. Nah, jangan lupa di absolute dengan cara Fn F4 atau F4 aja. Kalau misalkan nggak ada yang bisa, kalau misalkan ada yang bisa F4 aja ya F4, kalau nggak bisa Fn F4. Nah, lalu tutup kurung, lalu titik koma. Nah, titik koma ini juga tergantung dari komputer kalian. Ada yang pakai koma aja, ada yang cuma titik, ada yang titik koma. Nah, kali ini laptopku pakai titik koma. Lalu tanda kutip kita tulis di sini best. Kenapa best? Karena kan kita akan nyari mana nih yang sesuai sama budget atau yang mau dipilih sama si Pijaking ini dari yang nilai maksimax ini. Nah, lalu titik koma, lalu ketik 2 kali, lalu kurung, tutup kurung, lalu enter. Nah, kan belum ada nih, ya kan? Nah, ini baru ada. Lalu tinggal kalian tarik nih. Dan muncul deh. Nah, best nih. Yang dipilih ternyata yang 9.000 gitu. Itu juga dengan maximin. Maximin bedanya dia pakai rumus yang min. Sama kayak max modelnya. Kita tarik aja. Nah, sudah. Tinggal tarik nih yang kotak kecil ini. Terus di sini masukin juga if. If buka kurung. I13 lalu sama dengan min buka kurung, kita drag lagi, jangan lupa F4 di absolute, dikunci angkanya biar nggak apa ya, misalnya kayak ya udah kita yang kunci, cuma karena kan kita mau ngerjain yang ini ya udah ini aja gitu, jadi nggak kemana-mana gitu, nggak berubah angkanya. Lalu tutup kurung, titik koma, tanda kutip 2 ya, best lagi, tulis best, tanda kutip lagi, terus tanda titik koma, ketik 2 kali, lalu tutup kurung. Nah, tinggal tarik deh. Nah, ketemu juga nih base-nya gitu, ya kan? Ketika sudah, lalu maksimaxnya udah ketemu, maksiminnya udah ketemu, tinggal kita yang minimax, ya kan? Nah, minimax, kalian tinggal copy aja nih, tabel ini copy, terus tinggal paste. Nah, ini jangan lupa dihapus. Nah, ketika sudah, lalu di sini kita masukin rumus untuk mencari apa namanya? Tadi minimax. No. Bukan, salah. Nah, tetap ini lalu di sini kita bikin ini lagi. Nah, bedanya di sini kita tulis minimax. Nah, di sini bedanya sama yang ini, kenapa kita nggak tulis yang 6.000 lagi? Kita masukin rumus yang di sini, yaitu sama dengan max, buka kurung, kita tarik dari sini nih, C13 ke C15, jangan lupa di absolute, Fn F4, lalu tutup kurung, dikurang sama C13. Oke. Ketika sudah, lalu kita enter. Nah, di sini dia udah otomatis nih. Gitu. Lalu, tinggal kita tarik deh. Kenapa harus di absolute? Nih, lihat. Ini kan absolute nih, nggak berubah nih dia tuh. Tuh. Bedanya nggak sama di absolute nih, dia berubah nih C13-nya. C13, C14, sama C15. Gitu. Dan begitu juga sama medium. Kita tarik aja. Nah, ya kan? Tuh.
Nah, karena ini kan masih rumusnya masih bawaan yang atas ini ya. Kita hapus aja, delete. Terus masukin lagi if sama dengan buka kurung sama dengan min, terus buka kurung, kita drag, terus di absolute, tutup kurung, tanda kutip, titik 2, tanda kutip, terus best. Nah, seperti ini rumusnya sama kayak tadi, bedanya di sini min. Oke, enter. Best. Kita mau tuh langsung ditarik. Nah, jadi yang akan dipilih dari ketiga masing-masing ini maximax, maximin sama minimax oleh si Pizza King, mana yang dipilih, yaitu Pizza King akan memilih si 9.000 untuk si maximax, untuk si maximin dia milih yang ini, yang large, dia juga yang large. Nah, untuk minimax dia memilih si small. Selanjutnya kita akan membahas nomor 2, yang dimana nomor 2 ini customer arrive at the driver window following yang ini dari si local bank ini memiliki patient distribution yang average rate-nya itu 15 per jam. Nah, untuk si assuming that service is provided at the drive-in window, itu rate-nya itu 25 customer per jam. Dan service time follows-nya itu an exponential distribution. Nah, lalu yang ditanya itu apa sih utilization rate of this service system, average number of customer in line, average dead time each customer spend, sistem sama kuenya, terus lalu sama the probably that the drive-in window will be idle, ya kan? Lalu setelah semuanya kita mengetahui nih average distributionnya average rate-nya 15 per jam, sama si assume service-nya itu 25 customer per hour per jam, maka kita tulis seperti ini, arrival rate-nya lambda dengan simbol lambda yaitu 15, service rate-nya itu new 25, lalu number of service-nya 1. Nah, untuk rumusnya seperti ini. Utilization rate of this service-nya itu seperti ini. P sama dengan lambda per new. Untuk average-nya seperti ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui nih rumusnya seperti ini, maka kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Maka kita tinggal masukkan saja rumusnya seperti ini. Untuk Excel tinggal kalian lambda nih 15 dibagi new. Berarti 15 dibagi 25. 0,6. Lalu untuk kita mencari si average number of customer line, kita tinggal copy aja formulanya, lalu kita copy. Setelah itu, sini ganti 15, di sini diganti 25, di sini ganti 25. Nah, di sini diganti jadi 15. Hasilnya itu sama dengan 0,9. Lalu selanjutnya kita yang ke ABC, yang ketiga, yaitu average time that each customer spend in the queue. Nah, karena kalian bisa menggunakan dua rumus yang ini atau yang ini, maka dan kali ini aku akan pakai yang ini, rumus kedua. Copy, paste. Nah, di sini LQ-nya itu kita ambil dari si hasil dari yang atas. The average number of customer line yaitu 0,9. Nah, lalu lambdanya itu 15. Maka hasilnya itu 0,069.
jam. Dikali 60 menit. Sama dengan 3,6 menit. Kok plus? Sama dengan 3,6 menit. Nah, lalu yang keempat, average time that each customer spend in the system. Kita masukkan rumus seperti kayak yang lihat yang sudah-sudah. Tinggal copy paste. Nah, kita masukin nih si lambda, si new-nya berapa? New-nya 25, terus lambdanya 15. Nah, kalau sudah, lalu sama dengan hasilnya 0,1 jam. Dikali dengan 60 menit. Hasilnya 6 menit. Maka yang terakhir itu probably that the driver in window will be idle dengan rumus P sama dengan 1 min P. Yang berarti kita masukin rumusnya yaitu sama dengan 1 dikurang dengan 0,6. Lalu enter. Hasilnya 0,4. Selanjutnya itu nomor 3. Nomor 3 itu soalnya Barbara Bright adalah agen pembelian untuk West Valve Company. West Valve menjual industrial valves and fluid control device, yang dimana itu salah satunya itu populer si valve ini di sana di Western gitu. Nah, mereka tuh memiliki sebuah permintaan tahunan sebanyak 4.000 unit. Maka lalu setiap biaya katupnya itu ada $90. Biaya pengangkutan inventarisnya diperkirakan 10% dari biaya setiap katup. Nah, lalu Barbara telah membuat studi tentang biaya yang terlibat dalam menempatkan pesanan untuk salah satu katup yang dimiliki si West Valve ini. Dan dia telah menyebutkan bahwa biaya pesanan rata-rata adalah $25 per pesanan. Selain itu, yang dibutuhkan sekitar 2 minggu untuk pesanan tiba dari pemasok, dan selama waktu ini, permintaan per minggunya itu sekitar ada 80. Nah, apa sih EOK ini? Nah, EOK itu gimana kita berusaha mencari berapa sih barang yang di-order, berapa banyak, gitu. Nah, kalau untuk Eropa itu, mengetahui untuk orderan selanjutnya gitu. Nah, karena terus berapa banyak persediaan rata-rata, berapa banyak per tahunnya yang dilakukan sama biaya pesanan tahunan. Nah, kita akan melakukan sebuah perhitungan dari si EOK ini. Nah, yang pertama itu kita nulis bahwa ada diketahuinya demand rate-nya itu 4.000. 4.000 ini nih, 4.000 pesanan ini unit, ordering cost-nya $25, lalu carrying cost-nya 9. Kenapa 9? Karena kan carrying cost is estimate to be 10%, jadi dipotong 10% jadi 9. Nah, untuk unit purchase cost-nya itu 90, baru ditulis 90. Nah, lalu untuk si rumus economic order quantity-nya itu kita masukin sama dengan SQRT buka kurung 2 dikali sama si 4.000 ini, lalu dikali sama 25, si 25 ini,
lalu dibagi sama si 9. Ya. Begini. Dibagi sama si 9. Nah, sama dengan ketemu, ya kan? Terus maksimum inventory-nya kita sama dengan sama si yang sama si F27 ini. Bentar. Nah, untuk average inventory-nya itu tinggal dibagi 2 aja. Si 149 ini dibagi 2. Nah, kalau untuk numbering order-nya itu, kalian dibagi per 12. 149 ini dibagi 12. Nah, holding cost-nya itu, si average ini dikali dengan si 9. Lalu untuk si total ordering cost-nya itu, number of order-nya dikalikan dengan si 90. Lalu untuk si total purchase-nya itu, 90 ini dikalikan dengan si 4.000. Enter. Nah, untuk si total cost-nya semuanya kita jumlahkan dari si pakai rumus sum. Dari ini, dari 670 hingga ke 360.000. Maka total cost-nya ketemu nih, total holding-nya 670,82, total ordering cost-nya 1.118,3, terus total purchase cost-nya 360.000 dolar, dan total cost-nya itu ada 361.788,85 dolar. Gitu. Di mana soal nomor 4 itu pertimbangkan deret waktu di bawah ini dengan 15 pengamatan, 2 jenis perkiraan ditampilkan 4 periode moving average dan simple exponential smoothing dengan alpha 0,5. Isi bagian kosong jika sesuai dan hitung bias MAD atau MAD dan standar error untuk kedua metode tersebut. Nah, karena sudah ada tabelnya, jadi kita tinggal copy paste atau menginput ulang. Ada di beberapa di laptop kalian atau di PC kalian yang di 20,75 ini kan ada pakai titik, ada pakai koma. Nah, sedangkan aku pakai koma. Gitu. Nah, untuk mencari rumusnya period ini, aku memakai rumus average. Karena kan dipakai 4 periode nih. 4 periode sebelumnya. Maka, kalau misalkan di periode 7, jadi kita ngambil 4 periode sebelumnya. Jadi yang kita ambil 16, 17, 12, 22. Tuh. Dikasih rumus average. Tuh. Begitu pula untuk si error. Error bedanya, kalau untuk mencari error, kita hanya mengurangi dari si 26 ini sales dikurang sama average ini. Lalu untuk absolute error, kita tinggal masukin aja rumus ABS atau absolute di E24 gitu. Nah, untuk error squared-nya kita tinggal di pangkat 2 aja dari si absolute. Nah, untuk standar error ini kan kosong nih. Kosong. Ya kan? Kosong. Nah, untuk mengisinya itu kita pakai rumus yang itu sama dengan di absolute error dibagi dengan si sales. Lalu enter. Ya kan? Karena standar error itu isinya, bukan isinya, pakai persentase, jadi kita masukin persentase aja nih, pencet sini persentase. Nah, tinggal ditarik deh. Shoot. Nah, itu yang ditarik. Karena semuanya itu rata-rata pakai 0, di belakang komanya itu ada 2, jadi kita tambahin aja di sini 2. Nah, begitu pula juga standar error yang di sini. Sama. Absolute error dibagi dengan si smoothing error.
Tuh. Tinggal di persentase. Nah, nggak ditarik. Jadi, gitu. Nah, lalu ketika sudah si standar error udah ketemu, maka kita nyari si bias dan math. Nah, ini kita pertama-tama juga masukin dulu nih untuk perbandingan si grafik. Selanjutnya untuk si yang pertama sales, terus periode, 4 periode, lalu sama eksponensial smoothing. Nah, kita pindahin dulu ininya, lalu kita masukin di sini. Ada math, lalu ada MSA, atau mean square error, terus lalu ada map. Nah, lalu untuk mencari si math nih, math, MSA, sama map, itu nyarinya, kalau math itu kita pakai rumus average juga. Average, ngambil dari si absolute error. Enter. Nah, lalu kalau MSA itu ngambil dari si nih error square. Jadi sama aja rumusnya, kita masukin average, buka kurung, tarik. Kalau map, ngambilnya dari si standar error. Masukin average juga. Average. Enter. Nah, ini untuk si 4 periode ini. 4 periode. Kalau untuk si eksponensial ini, eksponensial smoothing, sama juga. Ambilnya ini ada math, MSA, map. Sama juga rumusnya masukin average. Ngambil dari si absolute error. MSA dari error square. Lalu map itu ngambil dari si standar error. Karena yang dipakai 0, di belakang koma itu 2, jadi kita kurangi saja. Nah, lalu untuk karena kita sudah mendapatkan si math-nya ini, lalu kita masukin si lalu kita nyari si periode untuk periode selanjutnya nih, periode ke-16. Jadi kalau untuk yang ini, yang 4 periode, nyari untuk periode ke-16 sama periode 16 itu rumusnya sama, pakai average. Bedanya ngambilnya dari sini, MAD, math, MSA, map, lalu enter. Jadi periode selanjutnya ketahuan 31,65. Nah, kalau yang di potensial karena ada alfanya 0,5, jadi kita masukin dulu alfa. Alfanya berapa nih? 0,5. Ya kan? Sebelumnya karena mapnya segini, maka kita perkecil rumus 1 dikurang dengan jadi 73,24% gitu. Lalu kita ke solver. Lalu solve. Oke. Nah,
Ketika sudah, lalu kita masukin si datanya dengan cara klik kanan, lalu select data, kita masukin si add. Nah, series name-nya itu 4 periode. Untuk yang pertama kan. Terus untuk seriesnya kita masukin si ini. Ya kan? Lalu enter, oke. Lalu yang kedua add lagi. Yang ini namanya eksponensial. Eksponensial smoothing. Eksponensial saja. Eksponensial, lalu kita masukin ke yang ini. Lalu oke. Nah, ketika sudah, lalu oke. Nah, tahuan deh nih jaraknya tuh. Alur dari grafiknya gitu. Nggak kelihatan, kita ganti warnanya. Nah, kan sudah kelihatan kan tuh. Oke. Lalu yang terakhir kita nyari si summary. Summary-nya ini jadi kesimpulan dari pekerjaan yang kita lakukan itu. Lalu setelah semuanya sudah, kita ke data analysis, lalu cari yang regression. Kalau ada regression lalu oke. Nah, kalau sudah input range-nya, untuk input Y-nya kita masukin di sini. Lalu yang X-nya kita ini. Lalu ketika sudah, kita regression semua, lalu oke. Nah, muncul deh summary-nya tuh. Masih 2 tuh. Sekian dari nomor 4. Terima kasih, sampai jumpa.